Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya hari ini. Sebelum kalian memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Semoga dengan membaca basmalah, pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Pinky ya. Nah, kalau bertemu dengan Bu Pinky, pasti kalian mau belajar apa? Nah, belajar SPDP Seni Budaya dan Keterampilan. Coba diingat-ingat 2 minggu lalu kita belajar menyanyi, 1 minggu lalu kita belajar menari, dan hari ini kita akan belajar tentang menggambar. Menggambar apa? Menggambar imajinatif. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, coba ada yang sudah tahu belum ya menggambar imajinatif itu apa ya? Nah, kalau kalian belum tahu, coba perhatikan. Menggambar imajinatif, imajinasi, hayalan. Jadi yang dinamakan menggambar imajinatif itu adalah menggambar yang bersifat hayalan atau tidak nyata. Ya, menggambar yang tidak nyata atau bersifat hayalan. Nah, contohnya pasti kalian sudah pernah menggambar pemandangan dengan gambar gunung. Di tengah-tengahnya ada matahari, ada awan, lalu ada burung, lalu di situ juga ada Pak Tani mungkin. Nah, itu ada salah satu contoh menggambar imajinatif. Nah, sebelum kalian menggambar, tentu saja kalian mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Coba, siapa yang tahu alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam menggambar imajinatif? Coba, yang pertama, tentu saja kalian membutuhkan buku gambar. Kalian bisa memakai buku gambar A3 ataupun A4. Yang kedua, alat tulisnya. Tentu saja kalian memakai pensil dan juga penghapus. Kalau perlu, kalian juga mempersiapkan penggaris. Dan yang terakhir, kalian menyiapkan pewarna. Nah, bicara tentang pewarna, kalian sudah tahu belum kalau pewarna itu memiliki banyak jenisnya. Ada spidol, ada pensil warna, ada juga pensil kayu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pewarna ya. Coba, kalian tahu belum jika setiap jenis pewarna itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing? Coba kita belajar satu persatu ya. Yang pertama, ada apa ini? Spidol, pintar sekali. Spidol ini memiliki kelebihan. Kelebihannya apa coba? Kelebihannya yaitu saat kalian memakai spidol, pewarna kalian jadi lebih terang. Tapi spidol ini juga memiliki kekurangan. Apa ya Bu kekurangannya? Kekurangannya yaitu jika saat kalian memakai spidol, itu akan tembus di kertas gambar kalian. Nah, yang kedua, apa ini gambarnya? Yang kedua ini adalah pensil warna atau pensil kayu. Pensil kayu ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya apa ya Bu ya? Kelebihannya itu gambar kalian terlihat lebih rapi. Ya, lebih rapi, tetapi kelemahannya jadi kurang jelas. Nah, dan yang terakhir adalah gambar apa? Pastel. Pastel ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya apa? Kelebihannya gambar kalian itu terlihat lebih tebal ya, tapi mudah sekali kotor. Coba kalian pernah menggambar menggunakan pastel, lalu tangan kalian penuh dengan coretan pastel? Nah, itu ada kekurangan dari pewarna pastel. Setelah kalian mengetahui apa menggambar imajinatif itu, lalu bahan-bahan, alat dan bahan untuk menggambarnya, sekarang tugas kalian adalah menggambar imajinatif ya. Temanya bebas, boleh kalian menggambar pemandangan, entah itu di taman, di pegunungan, ataupun di sekolah ya. Jangan lupa diberi pewarna, gunakan salah satu pewarna yang Bu Pinky tadi sebutkan. Ada apa saja tadi? Spidol, pastel, dan juga pensil warna. Bisa ya? Ya, jangan lupa dipahami dan dikerjakan tugas dari Ibu Guru. Sekian materi pada hari ini, kita jumpa di materi selanjutnya. Dadah! Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mustika. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimat perintah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kalimat ajakan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat perintah. Ada yang sudah tahu apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya itu di akhir kalimat itu pasti ada tanda seru.
Di akhir kalimat pasti ada tanda seru, dan biasanya di awal kalimat itu ada menggunakan kata lan dan menggunakan kata lah dan kata kan. Nah, Ibu contohkan ya. Jadi contoh dan ciri-ciri kalimat perintah menggunakan akhiran lah dan menggunakan akhiran kan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya. Contohnya yang pertama, bantulah ibu memasak di dapur. Nah, di situ ada kalimat awal adalah bantulah, ya. Lah harus digarisbawahi ya, perlu digarisbawahi. Kemudian di akhir kalimat juga diberikan tanda seru. Nah, contoh yang kedua yaitu tuliskan namamu di buku tulis. Nah, di akhir kalimat itu diberikan tanda seru. Kemudian di awal kalimat kita perhatikan itu ada tuliskan, ya kan? Ada katakan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau tadi kalimat perintah yang menggunakan akhiran lah dan kan. Nah, sekarang kita menggunakan kata tolong, coba, atau silahkan agar terlihat sopan. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa amati terlebih dahulu. Untuk yang nomor 1, tolong ambilkan buku itu. Nah, ada kalimat awal itu ada kata tolong, ya kan? Nah, kemudian di akhir kalimat juga diberi tanda seru. Yang kedua, coba buatkan aku secangkir teh. Nah, di situ juga untuk kalimat awal coba buatkan, seperti itu contohnya. Kemudian di akhir juga diberikan tanda seru. Contoh yang ketiga, silahkan bereskan meja setelah selesai makan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kata silahkan. Kemudian di kalimat terakhir diberikan tanda seru. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga menggunakan kata jangan untuk perintah atau larangan. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat ya. Yang pertama, jangan menginjak rumput di taman. Nah, awal kalimat menggunakan kata jangan ya. Itu kata jangan untuk perintah larangan. Kemudian di akhir kalimat ditandai dengan tanda seru. Yang kedua ada contoh lagi yaitu jangan buang sampah sembarangan. Nah, sama ya dengan yang nomor 1 tadi. Yang di awal kalimat juga menggunakan kata jangan dan diakhiri dengan tanda seru. Kemudian supaya lebih jelas, Ibu akan mencontohkan kepada kalian percakapan menggunakan kalimat perintah. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan kalimat menggunakan kalimat perintah. Di sini Ibu sebagai Bu Guru dan Bu Pinky sebagai Siti. Ibu contohkan ya. Siti, tolong ambilkan buku itu di meja. Baik Bu, Siti akan mengambilkan buku itu. Terima kasih Siti. Sama-sama Ibu. Contoh yang kedua, Siti, bantulah Ibu membersihkan kelas. Maaf Ibu, Siti tidak bisa membantu Ibu membersihkan kelas karena kaki Siti sedang sakit. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat dulu ya. Nah, itu tadi Ibu sudah mencontohkan bagaimana sih percakapan menggunakan kalimat perintah. Semoga anak-anak lebih mudah dalam memahami ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga besok kita masih bisa berjumpa lagi dengan materi yang berbeda dan lebih mengasyikkan. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 2? Hari ini kita akan belajar pengamalan sila Pancasila, sila keempat dan kelima. Apa bunyi sila keempat Pancasila? Ayo, masih ingat tidak? Bunyi keempat sila Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa simbolnya? Simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian, apa bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa anak-anak? Simbolnya adalah padi dan kapas. Pengamalan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila, pengamalannya berkaitan dengan musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya, musyawarah di lingkungan keluarga. Contoh musyawarah di lingkungan keluarga apa? Musyawarah menentukan wisata bersama, musyawarah menentukan menu makanan, musyawarah menentukan sekolah anak. Kemudian, contoh musyawarah di sekolah. Contoh musyawarah di sekolah apa aja? Ayo, ada yang tahu? Nah, contoh musyawarah di sekolah, contohnya adalah musyawarah menentukan ketua kelas, musyawarah menentukan jadwal piket, diskusi kelompok. Kemudian, contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Musyawarah menentukan ketua RT dan ketua RW. Kemudian contoh berikutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan teman untuk berpendapat dan tidak memaksakan pendapat orang lain. Pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama adalah hemat, suka menabung, tidak membeda-bedakan teman, dan bakti sosial. Contoh bakti sosial apa? Membantu korban bencana alam. Nah, sekarang kalian sudah tahu pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Besok kita mengulang materi lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.